terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Selamat pagi bagi kita semua. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan siraman rohani di pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih senantiasa kami ucapkan Tuhan atas berkat yang indah melalui hari yang baru di pagi hari ini. Kami akan memulai aktivitas kami, bekali kami dengan firman-Mu. Dan biarlah kiranya firman yang akan kami dengarkan menjadi firman yang menghidupkan dan menyelamatkan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kekasih Kristus, siraman rohani di pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicoba, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Allah adalah jalan keluar pergumulan manusia. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar sebutan umpama dalam bahasa Batak sedemikian. Unang ho atau unang hamu madele ay gudang do tudos judos. Jangan engkau kecewa karena banyak tanda atau peristiwa. Apa artinya? Kita sering mendengar atau bahkan mengalami suatu peristiwa atau tanda yang boleh atau sudah terjadi di tengah kehidupan. Terlebih peristiwa yang tak terlupakan. Contoh kematian yang dikasihi, bencana yang mengakibatkan korban material, dan contoh-contoh lainnya. Ketika mengalaminya, serasa tidak ada harapan atau pertolongan, sehingga merasa hanya diri sendiri yang dikenakan musibah tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, lambat laun peristiwa tersebut dapat diatasi dan tidak menjadi luka atau beban yang berat lagi, karena ada harapan, upaya, tekad dan kerinduan keluar dari beban yang mengatasi tersebut, dan selanjutnya dapat menyaksikan kepada orang lain yang kemudian mengalaminya dan menyaksikan Tuhan besertaku atau Tuhan beserta kami. Kekasih Kristus, demikian dalam firman Tuhan saat ini yang menyatakan bahwa Allah adalah setia dan memberikan jalan keluar pergumulan manusia dari setiap permasalahan yang menerpanya. Setiap manusia pasti punya masalah atau persoalan, cepat atau lambat pasti mengena kepadanya. Ketika itu terjadi, apa yang menjadi pegangan dan pedoman bagi hidup? Dalam firman Tuhan ini, pengalaman peristiwa yang terjadi dalam perjanjian lama atau umat Israel menjadi peneguhan bahwa Allah adalah setia dengan kasih-Nya. Kendati umatnya pernah mengalami peristiwa perbudakan ataupun pembuangan, namun tangan kasih Tuhan tetap menolong umatnya, baik secara pribadi ataupun sebagai umat.
setiap orang percaya yang berseru dan berserah kepada Tuhan. Tuhan tetap setia dan berjaga, memelihara, menuntun umat yang dikasihinya. Kekasih Kristus, melalui firman Tuhan pada saat ini kita diajak dan diteguhkan agar tetap hidup dalam pengharapan, karena Tuhan tetap hadir dan campur tangan pada setiap kehidupan orang percaya. Untuk itu diperlukan sikap setia, taat dan berserah, bergantung pada kekuatan Tuhan dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Sadarilah keterbatasan kelemahanmu dengan senantiasa dihidupi oleh iman percaya yang memampukanmu hidup dalam pertolongannya yang menyelamatkan. Tuhan besertamu dan menuntun hidupmu selalu. Sadarilah kasih setianya yang besar sehingga memampukan engkau untuk merubah dan membarui hidupmu, sehingga senantiasa bersama dan dikuasai oleh firman Tuhan dan anugerah kasih-Nya. Sadari juga bahwa setiap saat musuhmu, godaan atau cobaan akan senantiasa mempengaruhi dan membawa jauh dari Tuhan. Untuk itu, tetaplah dalam hubungan yang dekat dan benar dengannya, sehingga Tuhan akan menjadi jawaban ketika itu datang, atau memberikan jalan atau kuasa kepadamu agar kita dapat bertahan, melawan dan mengalahkan dosa serta kuasa jahat. Sadari juga bahwa ketika engkau telah dilayakkannya serta berkenan di hadapannya, maka panggilanmu adalah untuk berbuah dengan segala pekerjaan yang baik, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan engkau tetap tabah, kuat, dan mampu untuk menjadi yang terbaik baginya, dengan tetap bersandar dan bergantung pada kuasa dan kesetiaannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu Bapa, di mana kami telah menerima firman-Mu yang menjadi penolong dan peneguh kami untuk kami tetap menghadirkan jalan keluar melalui pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, dengan tetap senantiasa hadir dan beserta dengan-Mu dan menerima pertolongan daripada Tuhan, sehingga kami diteguhkan dan dikuatkan dan kami dapat menjalani dan mengatasinya. Untuk itu, biarlah kiranya firman-Mu beserta dengan kami yang menjadi jawaban dan pertolongan dalam kehidupan kami. Dan tolong kami juga satu hari ini Tuhan dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Dan berilah kami kekuatan sekala cobaan dan masalah datang menerpa kami, sehingga kami dapat mengatasi pergumulan itu dengan senantiasa meminta dan berserah kepadamu. Berkati juga kami satu hari ini dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jiwa raga kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Rohul Kudus menyertai-Mu. Amin. Kekasih Kristus, marilah kita berkarya di dalam Tuhan dan tetap senantiasa mengandalkan Tuhan. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Shalom.